Supaya sadar bahasanya kita tuh sering, jangan-jangan kita pembohong dalam berbakti pada orang tua. Seorang ibu janda yang punya anak sukses semuanya. Dan kebetulan tidak jauh-jauh, hanya satu kota. Dan ibu ini ibu yang hidupnya betul-betul hidup yang enak lah, nggak capek dan aktif sehingga jarang sakit ini ibu. Kayaknya kayak orang dulu, kayak karena kebun, banyak pertanian dan sebagainya. Sehingga sehat betul dia. Sakit. Nggak pernah sakit. Masuk rumah sakit, opnam lagi. Heboh. 5 anaknya tuh rebut. Sayang semua anak ngumpul semuanya. Wah, jaga ibu. Di malam pertama penjagaan ibundanya, sang kakak tertua berkata, wahai adik-adikku semuanya, ibu harus ada yang menjaga. Berarti kita harus bikin piket dong. Piket gimana bang? Harus bikin jadwal. Hari ini siapa, besok siapa gitu. Rupanya di saat sang abang menawarkan jadwal, semuanya menolak. Bang, nggak mau bang, nggak pakai jadwal. Loh, bagaimana? Lalu siapa yang menjaga? Kalau nggak pakai jadwal, semua serempak menjawab, bang kami tidak akan mau pulang sampai ibu sembuh. Semuanya kompak pengen jaga ibunya. Nggak mau pakai jadwal. Karena kebetulan rumahnya dekat, nanti akan pulang balik lagi, nggak usah pakai jadwal. Hingga hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan betul memang kalau ada hajat pulang saja, balik lagi, pulang lagi, begitu tok. Pulang sebentar, ada hajat balik, ganti baju, mandi, pulang lagi, begitu. Karena hingga di hari terakhirnya, hari yang keberapa itu, salah satu dari anak-anaknya tadi, salah satu anak perempuannya itu pengen tahu keadaan ibundanya, lalu datang ke tempatnya dokter dan tempat administrasi lah, katanya dokter hasilnya kayak apa, pengobatan ibunya kayak apa. Akhirnya dijawab bahwasanya ibumu sudah sehat dan sudah baik dan sudah bisa dibawa pulang. Oh, girangnya dia dengar kabar ibunya sudah bisa dibawa pulang. Langsung dia permisi ke ada sang dokter, permisi, makasih banyak. Cuman di saat di depan pintu dokternya manggil lagi, bu, sini bu. Karena biarpun dia anak-anak sudah jadi ibu-ibu juga, karena sudah nikah semua anaknya. Ibu, tapi mohon kalau bisa jangan pulang sekarang, sekalian disempurnakan esok hari. Ya kenapa Pak Dokter? Biar obatnya sempurna, ada obat yang harus saya masukkan ke lewat infusnya itu. Jadi biar nggak repot nanti. Tambah sehari saja. Oh ya baik begitu. Betul, sang anak datang ke kamar ibundanya, ngasih tahu kepada saudaranya, girang peluk-pelukan, ibu sudah sehat semuanya. Oh, ibu sudah sehat, senang. Wah, ibunya juga senang, berkata, iya aku bosan di rumah sakit, bosan. Iya Mi, besok pulang. Bener ya? Iya, kata. Cuman katanya sehari lagi Mi, obatnya biar selesai. Ya. Kemudian setelah itu, abangnya dan yang lainnya itu berkata, berapa hari ibu meninggalkan rumah? 15 hari. Kebayang enggak Dek semuanya? Kira-kira kamar ibu kayak apa ya? Kamar mandinya juga kayak gimana? Pada diam semuanya. Kayaknya harus ada yang ngalah deh, pulang ke sana ngelihat biar bersih dong. Jangan sampai ibu pulang ke rumah sakit lagi nanti. Semuanya pada toleh pengennya sama ibunya terus. Toleh. Akhirnya yang cekatan, yang tadi pergi ke tempat yang dokter tadi, yang sempat bertanya kepada dokter tadi langsung berkata, biar saya aja yang pulang. Saya akan bersihkan nanti semuanya. Dan kebetulan dia memang orangnya sekatan dia. Ya jangan apa-apa, kak, pulang dia. Siang itu pulang, sampai sore membersihkan, sampai malam tuh rapikan semua sama pembantu ada di rumah. Begitu semangatnya dia membersihkan, sampai HP dimatikan biar nggak diganggu sama orang. Matikan tuh HP, bersih-bersih. Sampai ketiduran rumah ibu-ibunya itu. Besok paginya itu sudah serapi semuanya, sudah nanak nasi segala macam. Siap-siap karena besok mau pulang. Siap-siap besok mau pulang. Kok tidak ada dering telepon dan sebagainya, dia bingung kok apa, kok tidak ada kabar, abang-abang kasih kabar. Baru setelah menjelang jam 9 itu dia lagi ngambil HP, baru sadar, ya Allah, HP-nya dimatiin. Baru dinyalain, begitu ada SMS masuk buahnya. WA lah kalau zaman sekarang ya. Masuk buahnya. Belum sempat baca, ada mobil ambulan datang. Kaget dia.
Kenapa ibu gemeteran dia? Kenapa harus pakai mobil ambulan? Bukankah abang-abang punya mobil pribadi? Kenapa abang mobil ambulan? Wah, jangan-jangan ibu dia gemeteran. Belum sempat ngomong, mobil sudah ada di depan mukanya. Dia melotot mata memandang pintu ambulan. Keluar kakaknya, keluar adiknya, keluar kakaknya, 4 orang keluar. Setelah itu yang kelima adalah suster. Ada suster lagi. Kenapa? Yang keenam adalah ibunya. Rupanya sudah berdiri tegap, lebih cantik dari sebelumnya. Kaget. Wah, teriak, ibu diblokirain. Apa-apa, kenapa harus pulang pakai ambulan? Abang, kenapa pulang? Kenapa anda pakai mobil pribadi? Cuman kata anak-anak yang 4 itu apa? Tadi mau pakai mobil pribadi. Cuman mobil pribadi kita kan nggak ada yang gede. Jadi nggak bisa kumpul. Sudah pakai ambulan saja biar dia ngeriung pulang bareng. Masya Allah. Oh, begitu. Nah, itu indahnya. Jadi semuanya sangat mencintai ibunya. Sangat mencintai ibundanya. Tapi hai hamba Allah. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah maha tahu apa yang ada di hati. Ingat. Yang di dalam hati orang mengabdi ini Allah maha tahu. Salah satu anak perempuan yang datang ke dokter kemudian dia pulang duluan, Allah maha tahu dia itu. Dia datang ke dokter tanya tentang kesehatan ibundanya dan segala macam ditanyakan. Termasuk biayanya, dan rupanya dia sudah melihat biayanya gede. Kemudian di saat itu dia memilih untuk pulang ke rumah dan HP dimatikan. Itu tujuannya apa? Agar dia tidak dimintai sumbangan untuk mengeluarkan ibundanya dari rumah sakit. Ayo. Gayanya orang tuh kadang-kadang begitu, sok sibuk, nggak mau datang ke orang tuanya, padahal dia menghindar dari membantu ibundanya. Banyak anak semacam itu. Pura-pura dia sok sibuk, tapi sebetulnya dia ingin menghindar daripada membantu ibundanya. Ayo. Mau ke rumah ibunya yang sakit saja dia nunggu. Apakah abang sudah ke sana? Apakah adik sudah ke sana? Loh, kenapa? Dia sudah bicara dengan iblis. Kalau sampai aku datang duluan, pasti aku yang nebus obatnya. Allah. Ada model begitu. Hei, hati-hati hamba Allah kalau punya sifat semacam ini. Tobat. Nggak akan baik hidupmu kalau semacam itu. Ibundamu harus serius kita. Jangan bohong dengan ibunda. Jangan basa-basi, bahasanya nggak diterima. Ini kelihatannya wah kerja di rumah. Cuman dia ngerti. Kalau tadi 15 juta dibagi 3, saya kena 3 juta ini. Aduh. Masya Allah, dengan ibunya pelit. Sementara ibunda kita kalau kita sakit semua akan dikorbankan untuk kita yang sakit. Rela mati ibunda kita. Giliran kita kenapa pelit? Hai hamba Allah. Giliran ibunda yang saya kenapa pelit? Nah ini. Makanya kadang menghindar dari berbakti pada orang tua alasannya alasan kebaikan. Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum. Allah maha tahu loh ya, nggak usah basa-basi deh. Kalau bakti yang serius. In takunu sholihin, kalau memang kau orang benar, Allah maha tahu. Kalau ternyata selama ini nggak benar, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Ayo tobat karena Allah maha pengampun ya. Ini saja insyaallah. Sebenarnya cerita tentang berbakti pada orang ceritanya panjang lebar. Karena kami anggap ini adalah hari ini luar biasa. Anak-anak itu begitu gampangnya marah kepada ibundanya. Gara-gara telat ngisi pulsa handphone, gara-gara telat belikan motor, gara-gara Masya Allah. Pantesan hidupnya pada sengsara hari ini karena apa? Orang tuanya yang didolimi. Maka Anda harus menjadi orang selamat. Orang tuamu. Hei hamba Allah. Kami khusnudon Anda yang menyaksikan acara ini, mendengar suara ini adalah orang selamat. Anda orang bisa berbakti pada orang tua. Semoga Allah mengampuni orang tua.